Sejak 2000 tahun silam, yang namanya iri pada pencapaian, apalagi kekayaan orang lain, ternyata sudah menjadi hal yang umum. Padahal, zaman dahulu belum ada media sosial yang sangat memudahkan untuk pamer kekayaan dan pencapaian. Kemudian, kehadiran media sosial membuat kita bisa membandingkan diri kita dengan siapapun. Mulai dari teman yang dikenal, orang tak dikenal, sampai berbagai macam selebriti atau public figure selama 24 jam, 7 hari seminggu. Sebegitu besarnya tekanan untuk memamerkan kekayaan. Bahkan, sampai ada akun-akun media sosial yang niat memalsukan gaya hidup mereka agar terlihat hidup dalam kemewahan. Lantas, apa yang ditawarkan oleh stoicisme untuk melawan kebiasaan membandingkan dan merasa iri? Pertama, menempatkan kekayaan pada tempat yang seharusnya. Epictetus dalam Enchiridion berkata, "Ini adalah nalar yang keliru. Saya lebih kaya, artinya saya lebih baik dari kamu. Atau, saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya lebih baik dari kamu. Yang benar seharusnya adalah saya lebih kaya, artinya saya memiliki lebih banyak aset dari kamu. Dan saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya memiliki gaya bahasa yang lebih baik dari kamu." Kekayaan hanyalah ukuran kuantitas aset, properti, dan harta benda. Tidak lebih dari itu. Masalahnya adalah ada orang yang tak bisa memisahkan kekayaan seseorang dari kualitas pribadinya. Seolah-olah mereka yang lebih kaya, otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Dengan sangat logis, Epictetus mengklarifikasi hal tersebut. Kekayaan, keahlian, kecantikan, kekuatan tidak serta-merta membuat seseorang lebih baik dari kita. Ini bisa membantu ketika kita diterpa rasa iri melihat kekayaan atau pencapaian orang lain. Sebaliknya, pesan Epictetus juga berlaku bagi kita semua untuk tidak memandang rendah mereka yang harta bendanya lebih sedikit atau keahliannya lebih rendah dari kita. Lebih lanjut, Epictetus memberikan tips mengenai iri hati dan perspektif baru. Setiap kali kamu melihat orang kaya, lebih baik cermati apa yang kamu miliki. Seandainya kamu tidak melihat apapun, kamu berada di situasi yang menyedihkan. Namun, jika kamu tidak memiliki keinginan akan harta benda, sadarilah bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dan berharga. Ada seseorang yang memiliki istri cantik, dan kamu tidak memiliki keinginan akan istri cantik itu. Apakah menurut kamu ini adalah hal sepele? Berapa banyak dari mereka yang bersedia membayar untuk terbebas dari nafsu kekayaan, kekuasaan, dan semua perempuan yang mereka puja dan dapatkan? Walaupun terkesan sebagai pembenaran diri, tetapi coba kita renungkan secara lebih mendalam perkataan Epictetus ini. Kita semua yang setiap hari dikejar keinginan-keinginan, ingin lebih banyak uang lagi, ingin punya motor, yang sudah punya motor ingin punya mobil, yang sudah punya mobil ingin punya mobil yang lebih mewah lagi, dan seterusnya. Semua keinginan ini mendera, membuat kita terobsesi, dan terkadang mendorong kita untuk berbuat kejahatan, seperti korupsi. Dalam stoicisme, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tidak adanya keinginan itu sendiri. Ini lebih hebat
dari sekedar ikhlas menerima bahwa kita tidak memiliki, tetapi dalam hati masih mengingini. Kata Epictetus, orang-orang kaya dan berkuasa harusnya bahkan bersedia membayar untuk terbebas dari keinginan-keinginan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa langkah awal untuk mengendalikan keinginan adalah dengan mengenali apakah kita mengingini hal-hal di luar kendali kita. If you live according to what others think, you will never be rich. Seneca Letters. Senada dengan Epictetus, Seneca berkata bahwa kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat atau opini orang lain tidak akan pernah menjadi kaya. Kita bisa mengartikan ini dengan dua cara. Pertama, hidup terus mengikuti opini orang lain, artinya kita tidak ada habis-habisnya mengikuti tren. Tren sendiri artinya sesuatu yang sedang populer di antara banyak orang di suatu periode. Mengikuti tren artinya mengikuti opini orang banyak. Kalau kita terus-menerus mengikuti tren yang ada dengan membeli barang-barang dan makanan yang populer, kapan kita menabung, berinvestasi, dan menjadi kaya? Sayangnya, pola hidup besar pasak dari tiang rasanya lebih populer, apalagi di kota-kota besar. Kedua, makna pernyataan Seneca adalah jika terus-menerus membandingkan diri dengan pendapat orang lain, kita tidak akan pernah benar-benar merasa kaya. Seberapa banyak pun harta yang sudah kita kumpulkan, berapapun uang dan harta benda yang kita miliki, akan selalu ada orang lain yang lebih dari kita. Dan akhirnya, kita tidak pernah bisa merasa sudah kaya. Bagaikan hamster yang berlari di roda mainan tak berujung, pengejaran materi ini tidak akan pernah usai. Makna kedua ini sesuai dengan kalimat Seneca lainnya. Jika kamu hidup selaras alam, kamu tidak akan pernah menjadi miskin. Mereka yang hidup dengan nalarnya tidak akan pernah merasa miskin dan bisa mengenal kata cukup. Mungkin ada dari kamu yang saat ini berpikir, filsafat ini terlalu meremehkan kemiskinan. Bukannya miskin itu tidak enak, yang benar saja. Ujar Epictetus menanggapi ini dalam Enchiridion. Ingatlah bahwa ada jauh lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Tetapi kamu tidak menyaksikan mereka semua terlihat lebih murung dan lebih khawatir daripada orang kaya. Bahkan, saya curiga mereka justru lebih bahagia karena lebih sedikit hal-hal yang bisa mengganggu pikiran mereka. Coba kita amati orang-orang kaya. Tidakkah mereka seringkali terlihat sama saja dengan yang miskin? Pengamatan dan konklusi itu masuk akal dan bisa diterapkan di negeri kita. Secara statistik, jumlah orang miskin pasti jauh lebih banyak daripada orang kaya. Namun, cobalah kita melihat sekeliling kita. Apakah kita dikelilingi orang-orang yang terus-menerus terlihat muram, depresi, dan bersedih hati? Tidakkah kita masih melihat tawa ceria, sukacita, keramahan di antara begitu banyak orang yang tidak memiliki materi berlimpah? Coba kita amati orang-orang kaya. Tidakkah mereka seringkali terlihat sama saja dengan miskin? Orang-orang yang terus-menerus mengejar obsesi akan harta benda dan selalu dihantui rasa takut akan kemiskinan. Bukankah itu sama saja seperti orang miskin yang tidak memiliki apapun?
Teruslah belajar dari kehidupan, baik dari diri sendiri atau orang lain. Dan teruslah hidup untuk belajar, agar mendapatkan hidup yang terus-menerus lebih baik ke depannya. Terima kasih.